Bapaknya memang seniman? Enggak, Oh, bukan. bukan seniman. Enggak ada turunan darah seniman ya mungkin? Enggak ada. Pak, dulu apa? Waktu ibu saya hamil. Ah? Waktu ibu saya hamil kan Ah. kalau sudah ia sungguh terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Cak Korib, dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, kali ini saya menghadirkan seseorang yang ya sebenarnya bukan narasumber dari mana. Ini adalah staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo sendiri yang mempunyai talenta yang luar biasa. Terbukti baru saja Anda lihat bersama betapa piawai dalam memainkan gitar akustik ya. Dan ini adalah merupakan sisi lain dari staf-staf kami. Oleh karena itu perlu kita kita gali potensi-potensi yang luar biasa ini. Oleh karena itu ayo kita bincang-bincang lebar bersama staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ini kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anas. Kalau nama lengkapnya siapa, Mas? Anas Asuci Hidayatullah. Anas Asuci Hidayatullah. Luar biasa. Manusia yang suci yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagus itu, Mas. Iya. Mas Anas, tadi luar biasa sekali. Saya apresiasi. Seperti sudah profesional ya. Sejak kapan belajar gitar akustik atau mungkin banyak lagi gitar-gitar yang lain? Sejak kapan itu, Mas Anas? Saya belajar gitar itu mulai dari SD kelas 3 apa kelas 4 gitu. Saya sudah bisa bermain gitar. Ya, luar biasa. SD kelas 4? Iya, sudah bisa. Sudah belajar. Belajarnya ke siapa sih? Saya belajar ke saudara, Pak. Oh, ada bang saudaranya yang Iya, pandai ada. ya. Terus setelah SD itu gimana? Setelah SD terus saya mengembangkan untuk beli gitar listrik. Saya minta ke orang tua, kan saya cuma punya gitar akustik saja, Pak, yang kayak gini lah, Iya. biasa. Kan kalau pengen maju lah main gitar itu kan harus punya kayak gitar listrik, kayak efeknya gitar gitu. Anas itu beli yang gitar listrik itu ya? Iya, beli. Oke. Setelah itu saya pengen terjun di dunia musik dangdut, pengen jadi Itu sejak dangdut. umur berapa itu? Atau sejak SMP atau sudah belajar Kalau sudah SD sudah saya Pak, saya sudah punya. gitar listrik? Enggak, kalau sudah SD masih punya gitar biasa. Iya, SD. biasa. Oke. SMP itu sudah saya Listrik ya? punya gitar listrik, ikut orkesan lah gitu. Oh, sudah ikut orkes? Iya, sudah ikut. Oh, luar biasa. Itu diizini ya sama orang tua ya, didukung ya? Iya, didukung. Terus grup orkesnya itu apa? Dulu di rumah itu ada orkes Renata namanya, Pak, di dekatnya rumah. Renata. Renata. Iya. Oke. Terus gimana? Setelah bergabung di situ, berapa tahun bergabung di orkes Renata itu? Dan sampai kapan? Saya bergabung itu sampai 1 tahunan lebih kayaknya. Sejak SMP itu ya? Iya. Terus per 1 tahun dari kelas berapa sampai kelas berapa? Jadi gitarisnya berarti ya?
Enggak, kalau masa SMP saya masih jadi ngeritem, Pak. Oh, di Masih ngeritem, kan masih belum fase lah main gitar. Masih iya. biasa lah. Nah, setelah itu sampai kapan itu sudah bisa fasih main gitarnya? Sejak kapan? Kan tadi SMP masih di rhythm. Kemudian setelah itu fasih main gitarnya di kelas berapa? Kelas 2 sudah. Sebuah SMP. Iya, Terus gimana? Masih bergabung dengan grup Renata itu ya? enggak sudah. Kayak diajak teman musisi yang lain itulah, Pak. Saya musisi diajak, yang diajak main elektronan gitu. Kadang saya diajak main Itu elektronan. sampai Sudah. sampai kelas 3? Sampai sekarang Sampai sudah, Pak. sekarang? Iya, Luar biasa. sampai kerja sampai sekarang ini. Terus gimana cara membagi kerjanya di Bawaslu dengan itu? Sama ikut orkesan. Iya. Ya itu, Pak. Kan saya kan kalau sudah bekerja ini kan sudah Penuh waktu. sudah penuh waktu sudah ya. Kalau diajak hari kerja kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Kan iya. kerja Senin sampai hari Jumat kan? Nggak bisa sudah. Kalau diajak hari Sabtu sama Minggu kan libur. Bisa saya. Oh, bisa ya. Gitu. Masih set diajak. Sekarang masih diajak orkes apa aja? Grup orkes yang sekarang. Kalau yang sekarang ini saya sudah, Pak. Sudah kalau diajak teman itu ya orkes inilah macam-macam ya? Iya, Bisa. macam-macam sudah. Bisa organ tunggal gitu. Organ maksudnya. tunggal gitu. Diundang acara mantenan. Nah, dan acara seterusnya. mantenan. Luar biasa Mas Anas ini. Aku kan baru tahu kalau bisa main gitar. Jangan-jangan nanti bisa ngalahkan Alibata itu ya. Yang YouTuber yang terkenal sampai ke internasional. Luar biasa. Mas Anas, luar biasa ini ya. Tetapi tetap saja Mas Anas meletakkan profesionalisme bahwa mengutamakan pekerjaan yang utama yaitu di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Nah, berbicara tentang ini Mas, saya masih tertarik dengan kemampuan Mas Anas ini. Jadi Mas Anas ini belajar gitar ini apa hanya akustik? Apa saja selain akustik ini gitar-gitar yang sudah dipelajari dan dipahami? Kak, saya cuma belajar gitar biasa, Pak. Cuman belajar cekil-cekil. Nah, kayak di YouTube kayak gitaris dunia itu lah. Kayak Yngwie Malmsteen. Yang kedua Paul Gilbert gitu. Sudah belajar Iya, musik belajar itu kan kalau main gitar tuh kan terbaik lah. Iya, luar biasa itu. Enak lah kalau main gitarnya. Berarti bukan hanya akustik ini saja Anas bisa ya? Iya. Mas Anas ya, apalagi akustik, terus melodi. Juga saya bisa juga, Pak. Gendang juga bisa saya. Gendang juga bisa ya. Iya. Keturunan seniman. Bapaknya emang seniman? Enggak. Oh, Bukan seniman. Enggak ada turunan darah seniman ya mungkin? Enggak ada. Pak, dulu waktu ibu saya hamil. Waktu ibu saya hamil kan kayak ayah saya kan sering kalau lihat ada orkes tuh pasti datang. Ibunya ya? Iya, dia. Berarti ngidam orkes waktu itu. Iya, mungkin. Alhamdulillah jadi anaknya menjadi seperti saat ini, luar biasa. Mas Anas, terima kasih. Ini saya lanjut ya. Lanjut dengan masalah pekerjaan nih tentunya. Karena Mas Anas sudah berapa tahun ya di Bawaslu Kabupaten Probolinggo kira-kira Mas Anas? Saya kerja di Bawaslu ini perkiraan 2 tahunan lah. Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun dan banyak pengalaman yang sudah didapat oleh Mas Anas. Ini pengalaman. Mas Anas sekarang sebagai staf apa? Staf pengelola keuangan. Staf pengelola keuangan. Dulu awal-awal tidak langsung menjadi staf pengelola keuangan. Ya, staf. Kemudian setelah itu jadi staf pengelola keuangan. Gimana rasanya setelah masuk di Bawaslu kemudian menjadi staf keuangan? Nah, saya masuk di Bawaslu ini ya alhamdulillah lah, Pak. Saya punya pekerjaan di sini. Iya. Kan dulu waktu saya lulus kuliah kan masih belum punya pekerjaan kan? Iya. Saya masih nganggur 1 tahun. Masih nganggur 1 tahun. Terus kuliah di mana dulu? Di
di Universitas Pancamaraga. Pancamaraga. Ambil jurusan apa waktu itu? Manajemen. Manajemen. Bukan ekonomi ya? Tentang ekonomi. Oh, ekonomi ya. Luar biasa. Pas. Jadi pas ya. Iya, pas sama kerjaan saya di pas sini. luar biasa. Benar-benar bermanfaat. Jadi berkualitas tentunya karena latar belakang akademiknya ekonomi pas masuk di Bawaslu sebagai pengelola keuangan. Alhamdulillah. Walaupun demikian banyak pengalaman yang baru yang tidak diketahui masuk di Bawaslu itu ya. Iya, iya benar, Pak. Alhamdulillah. Baik Mas Anas, luar biasa dan berkat bantuan Mas Anas dengan teman-teman staf yang lain, kita itu di keuangan alhamdulillah selalu istilahnya selalu menyelesaikan tugas dengan baik, laporan dengan baik ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sampai sekarang di akhir Desember 2020 kita tidak ada masalah terkait dengan laporan keuangannya, tentunya berkat bantuan pengelola keuangan, korsek kita, bendahara kita dan semua staf serta pimpinan kompak semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman sebagai ketua lah ya, bukan sebagai host. Mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman staf, pimpinan yang lain dan pengelola keuangan ini. Terima kasih. Kita sudah bisa menyelesaikan tugas laporan keuangan sampai akhir Desember 2020 ini. Itu harus disampaikan nih sahabat Bawaslu karena kita bekerja sangat baik dan harus disampaikan kepada publik. Tentu kayak gitu Mas Anas ya. Ya, Nah Mas Anas, sekarang kita kembali ke masalah pekerjaan nih Mas Anas. Apa namanya ya? Terkait dengan tugas Mas Anas ini apa sih Mas? Pengelola keuangan. Kalau tugas saya sendiri nih kan Pak, ya buat SPJ lah, buat SPJ. Ya buat untuk untuk membuat laporan keuangan lah. Laporan keuangan setiap bulan. Setiap bulan. Oh, setiap bulan ke Bawaslu Provinsi Jawa ke Timur. Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah itu tidak pernah telat sama sekali ya. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan kita melakukan pelaporan keuangan ke Bawaslu Provinsi sebagai struktur di atasan kita. Mas Anas, ini di samping pekerjaan, kalau sudah pekerjaan, alhamdulillah dapat apresiasi dari semua pihak. Saya lagi mau nanya ini sebagai generasi muda milenial ya. Si milenial itu generasi yang lahir di angka 80-an lah. Mas Anas lahir di 90-an ya. Ya, 93 ya. 93 sangat milenial sekali dan tentunya saya ingin bertanya tentang pendapat Mas Anas tentang money politik dalam pemilu dan pilkada. Saya harus wanti-wanti ingin memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagaimana money politik di pilkada dan pemilu itu harus tetap tersampaikan. Nah, oleh karena itu saya ingin tanya kepada Mas Anas sebagai generasi milenial tentang politik uang, pemilu pilkada, memilih pemimpin dengan menggunakan iming-iming uang agar bisa memilih dirinya sehingga terpilih. Ini menurut Mas Anas gimana ini? Kalau menurut saya sendiri Pak, saya sebagai selaku pemilih lah, selaku pemilih. Kalau saya dikasih uang itu nggak mau, saya pengennya memilih itu saya sendiri di hati saya sendiri. Sesuai keinginan Mas Anas, sesuai hati nurani Mas Anas, sehingga tentunya kalau memilih sesuai hati nurani bukan karena uangnya, tapi karena kemampuan dia. Kemampuan dia bisa disampaikan ketika masa kampanye, yaitu dengan visi misinya. Ya tentunya begitu ya Mas Anas ya. Sehingga kita tahu, orang ini mempunyai kualitas yang baik, bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa mengayomi masyarakat rakyatnya kan gitu ya. Bisa mengayomi dan mewakili rakyat yang yang memilihnya begitu, bukan karena uang. Karena kalau dengan uang gimana ya, ketika dia ngasih uang gimana? Nah ya itu, kalau dikasih uang Pak, saya sendiri ya, saya takutnya ini kamu milih ini. Nantinya kalau sudah jadi kan lupa ke saya. Seperti itu. Takutnya gitu. Itu yang nggak benar. Artinya gini, dia sudah menganggap ketika menyuruh memilih dengan uang, setelah jadi dia takut menganggap bahwa sudah selesai. Gitunya Pak. Ketika kita minta bantuan kepada dia tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kita, tidak mewakili kita.
karena menganggap suara kita sudah dibeli oleh dia kan gitu ya. Benar-benar. Ya betul juga. Jadi secara logika mereka sudah membeli suara kita kalau kita memilih karena uang, dan secara logika juga mereka sudah tidak ada urusan ketika terpilih karena suara sudah dibeli. Sudah dibeli. Dan tentunya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini sangat berbahaya. Di samping kepada pemilih sendiri, suaranya tidak terwakili nantinya ketika sudah selesai ada pemilu dan pemilihan, dia juga merugikan kepada yang dipilih. Dia juga kan mengeluarkan uang itu kan butuh modal. Nah, benar, butuh modal berapa juta, berapa miliar dia kasihkan ke pemilih kan gitu. Dia manipolitikan semuanya. Pada akhirnya setelah jadi, dia kan harus balik modal. Dia dapat dari utang kan gitu Nas ya. Dia dapat utang. Gimana jadi bayarnya? Kalau dari gajinya nanti tidak cukup, terus mau ngambil di mana? Ya itu jadinya terjadi korupsi kan ya di mana-mana. Jadi jangan sampai seperti itu sahabat Bawaslu. Kita harus berpikir realistis bahwa memilih pemimpin itu memang pemimpin berdasarkan kepada kualitas, kemampuan, dan juga gagasan yang luar biasa, yang memihak kepada rakyat, yang memihak kepada masyarakat yang memilihnya tentunya sahabat Bawaslu. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anas, maka Mas Anas juga berpikir yang sama bahwa kita kalau sudah sudah memberikan uang maka sudah selesai, mereka takutnya tidak bantu kita. Itu alhamdulillah luar biasa Mas Anas pendapatnya. Ini saya sangat setuju. Lagi pula kita selalu mengampanyekan untuk tolak politik uang untuk mewujudkan pemimpin yang jujur dan amanah sahabat Bawaslu. Selalu, karena pemilu yang akan datang, pilkada yang akan datang, harapan kita menjadi pilkada yang berintegritas, menghasilkan pemimpin yang berintegritas, jujur dan amanah. Itu harapan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan juga tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat di Kabupaten Probolinggo khususnya dan secara umum di Indonesia tentunya. Baik, kita lanjut Mas Anas, kita lanjut ya. Sudah ya, terkait dengan money politik, tentu ini sudah sesuai selaras dengan apa yang kita inginkan sama pendapat Mas Anas. Yang terakhir Mas Anas tentang berita hoax. Ini tentang berita hoax, menyebar berita hoax dan ujaran kebencian. Sekarang kan dunia seperti sedang genggaman medsos ya. Medsos. Bagaimana pendapat Mas Anas, setuju dengan ujaran-ujaran kebencian atau berita-berita bohong yang ada di media sosial yang kemudian dikaitkan dengan pilkada dan pemilu? Setuju tidak dengan berita bohong? Tidak setuju Pak. Kan kalau sampai ada awal gitu kan pasti merugikan orang lain kan Pak. Iya, ada berita-berita hoax ya. Padahal itu tidak benar, sehingga mengakibatkan orang itu seakan-akan benar-benar jahat padahal tidak. Nah, itu tidak benar sama sekali dan sangat merugikan. Di samping politik uang, berita hoax juga kita harus perangi, terutama di masa pemilu dan pilkada. Baiklah Mas Anas, sampai di penghujung acara ini Mas Anas, luar biasa. Dan saya ingin pada akhir bincang-bincang kita kali ini Mas Anas menyanyikan sebuah lagu yang ya tentunya yang menghibur pada sahabat Bawaslu di manapun berada. Tentunya sebelumnya kepada sahabat Bawaslu, sebelum menutup acara ini saya ingin berpesan bahwa setiap orang mempunyai potensi talenta yang luar biasa, kemampuan. Maka potensi talenta itu harus diasah dan digali, diasah dan terus digasah sehingga menjadi sebuah skill yang luar biasa yang bermanfaat kepada kita semua. Yang kedua adalah janganlah kita menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, karena itu sangat merugikan. Yang ketiga, hentikan politik uang di masa pemilu dan pilkada, karena dia akan menjadi penyebab korupsi yang luar biasa di mana-mana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bawaslu Kap Probolinggo. Bersama saya Cangkorip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar fisik kita tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang.